Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bapak. Sini, Mbak. Sini di dalam. Pindah. Makasih ya. Nanti kekanin saya traktir soto. Siap, Pak. Ya, Nana, gimana kabarnya? Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil absensi, Mas Rehan bisa nanti ya kirim ke saya. Siapa? Hari ini kita akan belajar tentang pembuatan website. Waduh, susah ya. Gampang, ini masih dasar kok. Bentar ya, sambil nyamping ini. Tadi makan apa, Mas? Tadi makan rawon. Enak. Itu banyak. Belum, Mbak Sarah. Oh, belum makan. Tadi sini sama siapa, Mbak Sarah? Naik motor sendiri. Sebelum masuk ke materinya, boleh dong untuk memimpin doa siapa saja? Atau saya tunjuk? Saya. Siap. Silakan Mas Fauzan. Sebelum kita memulai kegiatan membaca kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa akan pertama saya. Ya, Bapak mau tanya, teman-teman di sini pernah mengakses website kan? Pernah. Pasti apakah pernah dilihat ini gimana ya cara buatnya? Kok bisa seperti ini? Ada gambarnya, cara nambahin gambar. Pernah? Pernah. Nah, Oh, Mas yang baru tidak pernah ikut. Oh iya. Nah, nanti sini ikut segera bisa ikut, bisa di websitenya. Ya. Siap. Oke. Jadi di sini Bapak mau ngajarin dasar-dasar untuk pembuatan website. Bapak kasih contoh yang sederhana itu website berita ya. Nanti kita akan fokus akhir ini pada pembuatan website berita. Ini adalah dasar-dasar HTML. Masuk. HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML adalah kerangka dari seluruh rumah. Tanpa kerangka, rumah tidak akan berdiri kan? Nah, HTML adalah kerangka yang membangun struktur dasar dari sebuah halaman web. Oke, HTML bukanlah bahasa pemrograman, melainkan bahasa markup yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur dan konten dari halaman web. Kita bisa menambahkan teks, gambar, video, dan lain-lain. Ya, kita langsung masuk saja ke struktur dasarnya. Untuk membuat halaman HTML itu, fokus yang ini ya, dideklarasikan dengan yang namanya doctype HTML. Jadi, kalau kita masuk ke deklarasinya HTML, lalu kita masuk ke kepala head. Head ini adalah untuk memberikan judul di halaman website kita yang atas biasanya di sini. Misalnya ada siapa website apa namanya TV One. Nah, nulisnya itu di head anak-anak. Kita kasih judul halaman kita ini seputar apa. Lalu kita masuk ke body. Ini adalah seluruh halaman web kita diisi di dalam body. Ada yang ditanyakan dari sini? Aman ya? Alhamdulillah. Lalu kita masuk ke dalam elemen. Boleh Mas Rehan? Elemen dalam HTML adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Elemen kadang juga disebut sebagai node ketika ia merupakan salah satu jenis node yang menyusun dokumen HTML dalam diagram HTML3. Ya, betul sekali. Jadi itu, ini adalah struktur elemen ya, anak-anak. Elemen dibentuk dari tag pembuka. Nanti kita akan belajar teknik apa dan sebagainya. Tag pembuka, isi tag, dan tag penutup. Nah, di sini satunya adalah elemen. Elemen. Tag pembukanya itu adalah ini, P. Tag P namanya. Nanti tag itu bukan hanya P, ada bermacam-macam sesuai kebutuhan kita. Tag P, isi tag muka. Isi tag itu ini, hello world. Nanti ini bisa isi apa saja ini.
terserah kita menulis apa saja. Lalu beri tag penutup, karena kalau nggak ada tag penutup pasti tidak akan kebaca. Itu adalah rumusnya tag. Nah, lalu yang bawah adalah terdapat satu elemen P dengan atribut. Atribut ini adalah seperti behavior. Behavior itu adalah gerakan atau perintah. P align center. Jadi disuruh untuk isi tag hello world ini ke tengah sini, dari sini kan. Gitu. Kita cepat ya karena Bapak mau meeting ini. Silakan Mas Fauzan dibaca. Tag HTML. Tag adalah komponen dasar dari HTML. Tag digunakan untuk menandai elemen-elemen dalam halaman web. Tag biasanya ditulis dalam bentuk nama underscore tag dan ditutup dengan nama underscore tag. Misalnya tag P digunakan untuk membuat paragraf dan tag H1 digunakan untuk membuat video. Seperti Bapak yang sudah jelaskan tadi ya. Harus ditutup, dibuka, dan ditutup. Ini adalah salah beberapa contoh dasar tag untuk membuat website. Pertama di ini itu adalah judul ya teman-teman. Ukurannya biasanya kan kalau di tempat editor lain atau kita ngedit di Canva misalnya kan ditulis pakai ukurannya bisa diatur 12, 76. Kalau di sini tuh enggak, ada anunya sendiri. H1 sampai H6. Ini sudah paten seperti ini, tidak berubah. Lalu yang seperti isi dari paragraf seperti teks biasa kita bisa menggunakan P untuk menambahkan gambar, image, IMG, SRC. Ya, bisa teman-teman baca sendiri ya. Baik, lanjut. Lalu yang atribut. Atribut adalah kata kunci khusus yang berada dalam tag pembuka. Nah, seperti yang Bapak tadi bilang, atribut ini align center. Atribut dapat ditambahkan pada elemen manapun. Jadi bisa satu kita bisa tambahkan atribut sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti ini. A. Atribut tag A ini gunanya itu untuk membuat link. Tag ini mewajibkan menambahkan atribut help tag ini untuk menyatakan halaman tujuan dari link. Jadi ketika kita mencet tulisan petani.com maka dia akan ke halaman ini. Ini tuh tempat untuk menaruh link dari sini teman-teman. Lalu atribut SRC, atribut khusus untuk tag IMG untuk menampilkan fungsinya menentukan gambar yang akan ditampilkan. Lalu atributnya bisa ditambahkan untuk mengukur ukurannya. Ini apa? Lebar ya? Tentukan lebarnya berapa? 100, tingginya 100. Dan nanti gambarnya itu juga sesuai ukuran yang kita sudah atur ya. Lalu kita bisa menambahkan style, color. Nah, color ini adalah warnanya. Warna dari teks kita bisa taruh di atribut style. Color red, background blue. Jadi nanti warnanya merah, backgroundnya nanti warna biru. Nah, jadi bersama-sama dengan Bapak kita membuka teks editor ya. Semua kan disuruh Bapak untuk download teks editor kan? Sudah download semua kan? Udah. Yang pertama, seperti yang tadi kita deklarasikan dulu HTML-nya dengan shift dan tanda seru. Kita enter, maka otomatis seperti ini. Lalu kita masuk ke apa tadi? Head ya. Menambahkan title. Kita mau bikin apa di sini? Website berita. Tulis. Bentar. Nah, website berita. Semuanya sudah ikutin Bapak ya? Iya Pak. Kalau sudah seperti ini, Bapak contohin yang membuat satu. Kita gunakan untuk membuat judul berita sepak bola.
tampilan seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan apa tadi? Atribut. Kita ganti warnanya menjadi biru. Blue. Nah, warna biru kan? Nah, warna biru. Nah, lalu kita masuk ke menambahkan gambar seperti yang Bapak ajarkan tadi. Tag-nya IMG. Lalu kita berikan nama filenya atau lokasinya. Berhubung Bapak simpen file ini HTML ini di dalam download, maka yang diturun ini bakal kebaca semua. Ini namanya OKJPG. Bapak kasih coba ini ya. Nah, kan masuk langsung kan? Loh, kok besar? Kita bisa atur di sini. Width-nya berapa? 120 misal, tingginya 80. Seperti ini. Tahu kan bedanya? Nah, bedanya ini 300 Pak. Oh. 150 ya? Ini kah? Ya, cocok ya? Nah, lalu kita masuk ke apa namanya, ke isi dari berita ini. Kita tulis apapun ya, misal gitu. Nah, kita bisa atur apa namanya, ketebalannya dalam ini. Ketebalan font. Nah, lalu seperti ini. Sampai sini paham kan anak-anak ya? Baik, Bapak berikan tugas yaitu masih konsisten dengan yang tadi. Seperti awal, membuat halaman berita sederhana dengan struktur yang Bapak tadi sudah jelaskan, meliputi H1, P, IMG, dan yang ini itu sunah terserah. Bisa menambahkan atribut seperti style, kita bisa atur ukuran gambar, warna. Lalu sudah itu dulu, bisa dikerjakan mulai sekarang ya. Nanti pukul 11.10 bisa dikumpulkan. Terima kasih. Saya Pak. Cara ganti warnanya gimana? Ini warna kuning, yellow. Oh, langsung. Oh iya bisa. 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 Oh. Nah, kalau kamu mau kamu bisa tambahkan ini lebih bagus. Body. Tulis STYL. ST Enter. Ini sudah enter. enter. Background color, background. Baik, ini Pak. Ya, background color. Oke. Ya, terserah warna apa. Ini Ya, coba ke tadi air itu ya. nggak bisa Pak. Apa harus di save dulu Pak? Oh iya, udah di dulu. Yes. Nah, oh terima kasih Pak. Mantap. Siap. Ya, berhubung sekarang udah jam 11.10, semua sudah kan ya? Sudah. Sudah. Ya, ini Bapak berikan tantangan terakhir untuk tugas di rumah. Bapak sudah bikin sesimpel ini. Kalian kan tadi cuma dasarkan saja, belum diatur letak-letaknya, tengahnya, gambarnya. Terus nih, kalau bisa dilihat nih, Bapak punya titik-titik di samping gambarnya. Nah, kalian cari caranya biar seperti ini. Pokoknya total seperti ini. Sekreatif kalian menganut ini, harus ada judul, harus diberi warna, harus ada warna yang diganti. Terus background dari halaman ini diganti juga. Pokoknya gambarnya sama ini harus sesuai. Jadi kalian ini benar-benar membuat website berita ya. Lalu di bawah ini ada ini, yang paling penting ini, klik. Ini have ya, masih apa lagi? Ya. Begitu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga dengan ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat. Boleh Mbak Diva dipimpin doa untuk penutupan? Sebelum pembelajaran selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu
dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi